الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم لا يأتي بالحسنات ولا يرفع السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk dapat kembali beristiqamah di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlisul ilmi. Majlis ilmu, majlis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, iaitu syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh, jamaah Masjid Nurul Yaqin yang insya-Allah kita semua senantiasa di dalam hifazah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kembali kajian kita pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini. Adapun tema yang akan kita bahas yaitu tentang bayanu aqsami ma bihil ujbu wa tafsili ilajih. Bab ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub atau membanggakan dirinya. Dan di dalam bab ini juga membahas tentang bagaimana cara menanggulanginya, itu cara mengobatinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada bab pembahasan. Qala al-musannif, telah berkata al-musannif, penulis kitab ini,
rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri ulumihi fid daraini amin. I'lam, ketahuilah, anna majmu'a ma bihil ujubu thamaniyatu aqsam, sesungguhnya perkara-perkara yang dapat menjadikan seseorang itu bersikap ujub ada 8 perkara. Ada 8 perkara. Baik, silahkan dicatat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-awwalu, yang pertama, ay yu'jiba bi badanihi fi jamalihi wa hayatihi wa sihhatihi wa quwwatihi wa husni sautihi wa yansa annahu ni'matun minallahi ta'ala wa huwa aradatun lizzawali fi kulli hal. Yang pertama yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub, bersikap membanggakan dirinya, yaitu dengan sebab bibadanihi, dengan sebab badannya, ya. Kemudian fi jamalihi, dengan sebab ketampanannya atau kecantikannya. Wahai atihi, atau dengan sebab postur tubuh badannya juga. Wasihatihi, dengan sebab kesehatannya. Bisa juga orang itu ujub dengan sebab kesehatannya itu. Wa husni sautihi, dan dengan sebab suara yang bagus, ya. Wa yansa annahu ni'matum minallah, dan dia lupa bahwasanya itu adalah nikmat, karunia, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aradatun, yang mana sifatnya adalah aradah. Aradah ini Bapak Ibu yaitu berupa nikmat dari Allah, dan suatu saat itu semua akan hilang, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang disebutkan tadi itu yang dapat menyebabkan seseorang itu menjadi ujub, membanggakan dirinya, itu semua adalah bersifat aradah, ya. Satu saat akan diambil lagi oleh Allah, ya. Titipan sementara saja, ya. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, baik berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, pangkat kemuliaan, harta kekayaan, dan yang seumpamanya, semuanya adalah aradah, yaitu berupa nikmat dari Allah, dan suatu saat itu semua akan hilang, ditarik, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilajuhu, dan cara mengobati penyakit ini, ya, ujub dengan badan, apalagi tadi ketampanan, postur badan, tubuh badan sehat, kuat, dan suara yang bagus, ya. Cara mengobatinya luar biasa para ulama kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Bukan hanya penyakit yang bersifat badaniyah saja yang ada obatnya, ya. Bahkan penyakit-penyakit yang bersifat ruhiyah, ya. Seperti penyakit-penyakit yang bersarang di dalam hati, bertahta di dalam hati, sombong, ujub, ya. Apalagi riya, hasad, dan seterusnya. Ada obatnya. Para ulama kita yang betul-betul berjiwa mursyid, para ulama kita yang betul-betul berjiwa murabbi, mereka telah menyiapkan obatnya itu, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung kita, ya. Mau enggak kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh ulama ini? Mau enggak kita laksanakan apa yang disarankan oleh para ulama kita? Maka wa ilajuhu, cara mengobatinya. At-tafakkuru, berfikir, ya, berfikir, membayangkan, fi aqdari batinihi, ya, fi awwali amrihi wa fi akhirihi. Cara mengobatinya yaitu dengan memikirkan hal-hal yang menjijikkan yang ada pada tubuh kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari awal penciptaannya, ya, setetes air yang hina, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari awal penciptaannya, ya, hingga akhir perjalanan hidupnya, yaitu kematian. Ya.
Ini badan nampak gagah, ya, nampak cantik, pintar, berakal, ya, disanjung, dipuji, dimuliakan, dikarenakan apa, Bapak Ibu? Karena ruh masih di badan. Nah, itu. Tapi kalau ruh itu berpisah dari badan, terbelalak matanya kata Rasulullah. Idza qubida ruh, apabila ruh itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisah dari badan, tabi'ahul basar, maka mata pun akan terbelalak melihat ruh keluar dari badan. Tatkala di saat itu tiada guna, ya, badan yang kuat, akal yang cerdas, yang pintar, tak ada faedah, tak ada guna lagi, terbujur kaku. Itu dia mesti dipikirkan cara mengobatinya itu, ya, ya. Kemudian dikatakan lagi, wa fil wujuhil jamilati wal abdanin na'imati kaifa tamazzaqat fit turabi wa antanat fil kuburi hatta istaqdaratha at-tiba'u. Wajah-wajah yang menawan dan kulit-kulit yang halus, ya, yang mulus, yang akan hancur, lebur kelak di tanah, nah, dikubur itu. Busuk dimakan cacing, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Habis tulang-tulang itu dimakan tanah. Kejadian-kejadian seperti itu yang mesti kita pikirkan tuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hingga sesiapapun yang melihatnya merasa jijik. Itu obatnya tuh, Bapak Ibu. Coba kita laksanakan ini, ya, saran-saran dari para ulama kita ini. Obat ini, Bapak Ibu, obat hati ini payah cari, ya, Bapak Ibu, ya. Penyakit-penyakit badani, ya, itu mudah dicari obatnya. Sakit kepala, sakit pinggang, mudah cari obatnya. Ya. Kalau najis di dalam hati ini susah mencari obatnya. Ya. Penyakit hati itu tidak mau sembuh, itu dimakan pakai, ya, obat-obat apotik itu, Bapak Ibu. Ya. Dia sembuh kalau kita bersihkan hati itu. Ya. Dia sembuh kalau kita bertafakkur. Ya. Dia sembuh kalau kita memikirkan tentang kudrah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. At-tsani, yang kedua, yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub, membanggakan dirinya. Al-batshu wal quwwatu, yaitu perkasa ataupun kekuatan. Itu. Kama hukiya an qaumi 'adin hina qalu fima akhbarallahu alaihim. Sebagaimana kisah daripada kaum 'Ad ketika mereka mengatakan, ya, dengan perkataan yang luar biasa kesombongan mereka ini. Allah abadikan itu, ya, Allah kabarkan itu di dalam surah Al-Fussilat ayat yang ke-15. Man asyaddu minna quwwah. Siapakah yang lebih hebat, yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini. Jadi kadang kuat ini, Bapak Ibu, perkasa ini dapat membuat seseorang itu menjadi ujub. Wa ilajuhu, dan adapun obatnya itu. Ini. Ayya'lama, bahwasanya dia mesti mengetahui, menyadarilah seperti itu. Anna hima yaumin, bahwasanya demam satu hari saja, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tud'ifu quwwatah, dapat melumpuhkan kekuatannya itu. Enteng aja bagi Allah itu. Allah kasih demam, ya. Jadi segagah perkasa apapun seorang tuh, Bapak Ibu, kalau dah Allah kasih demam satu hari itu, Bapak Ibu, ada lagi tuh, Bapak Ibu, menghibur-hibur hati itu, Bapak Ibu. Ya. Ya Allah. Turun naik nafasnya tuh Allah aja lagi tuh, Bapak Ibu. Allah. Ya. Satu hari baru tuh, ya. Tud'ifu quwwatah, habis Allah lumpuhkan kekuatannya itu. Ya. Dengan demam satu hari aja, hima yaumin. Wa annahu idza a'jaba biha rubbama salabaha Allah taala bi adna afatin yusallituha 'alaiha. Maka sungguh ketika dia ujub dengan kekuatannya, dia merasa bangga dengan keperkasaannya itu, terkadang Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan, ya, musibah-musibah yang paling ringan saja. KO langsung, Bapak Ibu, ya.
yang dapat melumpuhkan kekuatannya. Itu yang mesti kita pikirkan itu. Ya. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu dapat menjadi ujub, yaitu al-ujubu bil aql. Ujub dengan akal, kepintaran, wal kayasah, ya, dengan kecerdasan, ya, yang khusus dia miliki, itu. Wat tafattuni li daqaiqil umur, dan mampu memahami hal-hal yang rumit, yang sulit, ya. Min masalihiddin, ya, dari berbagai macam perkara-perkara dalam agama. Wad dunia, ataupun perkara-perkara masalah dunia. Dia mengetahui betul-betul ahli, fakar di dalam hal tersebut. Itu juga dapat membuat seseorang itu menjadi ujub. Kalau di dunia pesantren, Bapak Ibu, bagi kami banyak menghafal matan-matan, ya, banyak memahami beberapa bidang ilmu, ilmu-ilmu alat, ya. Kemudian banyak paham tentang kaidah-kaidah, ya, kawaid-kawaid, usul-usul. Itu menjadi suatu kebanggaan, Bapak Ibu. Itu di dunia anak pesantrennya. Ya, para ustadz ini lah. Itu menjadi kebanggaan. Banyak menguasai beberapa bidang ilmu agama. Ya, itu menjadi kebanggaan. Tapi jangan jadi sampai ujub. Gitu. Ya, baguslah, ya. Ya, kalau di dunia pesantren ini, Bapak Ibu, banyak memahami beberapa bidang ilmu agama, itu bagus sekali, itu luar biasa, ya. Tapi jangan sampai membuatnya menjadi ujub. Begitu pula masalah dunia, Bapak Ibu, ya. Hal-hal perkara-perkara dunia. Seseorang yang fakar, misalnya di dalam urusan bisnis, cara atau kiat-kiat untuk mendapatkan, ya, kesuksesan di dalam berbisnis itu seperti apa. Dia ahli di situ. Itu juga dapat membuat seseorang itu menjadi ujub dengan itu. Wa thamaratuhu alistibdadu birra'yi wa tarkul masyurati wastijhalun nasil mukhalifina lahu wa lira'yi. Kemudian dikatakan, maka buah daripada sifat-sifat seperti ini adalah bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Nah, orang seperti ini, ya, dia bersikeras dengan pendapatnya sendiri. Tak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kemudian dikatakan tidak mau bermusyawarah, ya, menganggap bodoh orang-orang yang tidak sependapat dengannya, ya, dan tidak perlu lagi tidak peduli dengan nasihat-nasihat ahli ilmu. Nah, itu. Ya. Kenapa? Karena dia sudah berpaling dari ahli ilmu itu sendiri. Mereka merasa mereka ini ya udah cukup, ya, udah hebat dengan akal dan pendapatnya sendiri. Nah, ujub dengan akal ini bahaya juga nih, Bapak Ibu. Ujub dengan kepintaran ini bahaya juga. Ya. Nah, apa obatnya, Pak Ustaz? Ada obatnya. Ini udah disiapkan semua obatnya ini. Mau dimakan apa enggak nih, Bapak Ibu? Ya, mau dimakan apa enggak nih obatnya nih? Nah, obatnya udah disiapkan semua nih. Ya. Dari awal pembahasan kita tadi, ya, tentang ujub dengan badan, kecantikan, ketampanan, dan seterusnya. Ada obatnya khusus itu, ya. Kemudian masalah bangga dengan kekuatan, keperkasaan, ada obatnya khusus itu. Sudah sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga tadi, al-ujubu bil aql, ujub dengan akal, kepintaran itu, ya. Wa ilajuhu, dan obatnya adalah ayyashkurallaha, bahwasanya hendaklah dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih akal yang sehat, pintar, kaya, cerdas, dapat memahami hal-hal yang rumit, yang sulit di dalam urusan-urusan agama, ya, ataupun dunia. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukuri saja, jangan dengan itu kita menjadi sombong, yang membanggakan diri. Ala ma razaqa minal akal, atas apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada kita dari akal yang kita miliki itu. Wa yatafakkar, dan senantiasa bertafakur, berfikir kita, ya, annahu, bahwasanya bi adna maradin yusibu dimaghahu kaifa yuwaswisu wa yajunnu bihaitsu yudhaku minhu. Kemudian
Dan hendaklah dia merenungkan, berfikir, seandainya ada penyakit yang paling ringan saja. Ini bagi Allah ringan saja nih Bapak Ibu. Ya, maka dikatakan seandainya dia terkena penyakit yang paling ringan saja pada otaknya itu, umpama apa itu? Pecah pembuluh darahnya. Nah, Bapak Ibu. Ya, pecah pembuluh darahnya. Jadi apa lagi Bapak Ibu? Stroke Bapak Ibu. Ya, stroke. Ya, tadi pintar, cerdas. Ya, begitu pecah pembuluh darahnya tiba-tiba stroke Bapak Ibu. Ya, hilang akal sehatnya itu. Sama bini tak kenal, ya, sama anak tak tahu. Ayah itu Bapak Ibu. Ya. Maka bagaimana dikatakan di sini? Ya, kasihannya orang-orang yang seperti ini. Tiba-tiba menjadi gila dan menjadi bahan tertawaan bagi orang banyak. Fala ya'man ayyasluba aqluhu in a'jaba bih. Maka juga yang mesti kita renungkan di dalam hal ini, maka ya tidak ada jaminan akal kita itu akan sehat selalu Bapak Ibu, akan pintar selalu, akan cerdas selalu selama-lamanya. Tidak ada jaminan itu. Ya. Syukur aja kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Allah karuniakan itu kepada kita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walam yuqim bisyukrihi wa yastaqsiru ilmahu wa aqlahu wal ya'lam annahu ma utiya minal ilmi illa qalila. Ya. Maka ya tidak ada gunanya dia merasa bangga, merasa ujub dengan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian jika tidak mau bersyukur dan merasa cukup dengan ilmu dan akalnya sendiri, ya, yang telah Allah karuniakan kepadanya, maka hendaknya ia sadar sesadar-sadarnya bahwa ilmu yang Allah berikan kepadanya, kepada kita ini, ya, qalila, sangatlah sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah diberikan ilmu, dikaruniakan ilmu kepada kalian, ya, illa kecuali qalila, sigat mubalaghah Bapak Ibu, sangat sedikit, tidak ada apa-apanya. Ya, ibarat kalau kita celupkan jarum itu Bapak Ibu di samudra, di lautan yang luas, kita celupkan itu. Kita angkat lagi, yang basah di ujung itu Bapak Ibu, ya, itulah ilmu yang Allah titipkan, Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, yang menetes kembali masuk ke dalam lautan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang melekat sedikit di ujung jarum itulah punya kita. Itu pun titipan dari Allah. Ya. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inittasa'a ilmuhu wa inna ma jahilahu mimma arafahun nasu aktsaru mimma arafah. Fa kaifa bima lam ya'rifhun nasu min ilmillahi ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, ya, walaupun pengetahuannya luas, ilmunya banyak, ya, sungguh, ya, hal-hal yang tidak ia ketahui dari pengetahuan manusia lebih banyak daripada yang sudah ia ketahui. Ini penting nih Bapak Ibu kita merasakan seperti ini. Ya. Kita mesti merasakan, ya, masih banyak ilmu yang diketahui, yang dipelajari oleh orang lain yang belum kita ketahui, yang belum kita pelajari. Itu mesti kita merasakan seperti itu. Ya. Masih banyak lagi, mungkin ada di antara Bapak Ibu di sini, ya, yang memiliki ilmu pengetahuan yang saya tidak tahu tentang itu. Itu harus seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru datang dia sifat tawadhu, rendah hati, ya, hilang kesombongan, hilang ujub membanggakan diri itu. Seperti itu, ya. Apalagi tentang ilmu Allah Bapak Ibu. Di antara kita ini aja tidak ada yang sama ilmu Bapak Ibu. Banyak yang tidak saya tahu tentang Bapak Ibu. Ya, ilmu-ilmu yang Bapak Ibu sudah pelajari. Banyak sekali yang saya belum tahu. Apalagi ilmu Allah. Nah, seperti itu cara mengobatinya. Nah, baik. Fayan bagi ayya'rifa miqdara aklihi. Maka sepatutnya lah dia mengukur kadar akalnya itu, kepintarannya itu dengan orang lain. Kita jangan mengukur kecerdasan, kepintaran kita itu dengan diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Mengukurnya dengan orang lain. Bahkan dikatakan di dalam kitab ini, min ghairihi la min nafsi wa min a'dahi, dan kita ukur juga diri kita, kepintaran kita itu dengan musuh-musuh kita. Waktu dalam kitab ini katakan, ya, dengan musuh-musuh kita.
Yang sesekali kita mengukur kepintaran kita, kebijakan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Jadikan orang lain itu tolak ukur bagi diri kita. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man yudahinuhu yuthni alaihi fayaziduhu ujba. Ya. Kalau dia mengukur dirinya sendiri, ya, mengukur kepintaran dirinya sendiri, ya, dengan apa yang sudah dia miliki, ya, maka akan bertambahlah ujub di atas ujub. Nah, itu dikatakan di dalam kitab ini. Fayaziduhu ujba. Maka yang ada bertambah ujub. Kalau kita menilai diri kita dengan diri kita sendiri, ya, bertambahlah ujub di atas ujub. Wala yadhunnu bi nafsihi illal khair. Dan dia, ya, tidak akan melihat kebaikan kecuali kebaikan yang ada pada dirinya. Dia aja yang baik, yang lain tidak baik. Itu maksudnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Wala yaftanu li jahli nafsihi fayazdadu bihi ujba. Maka hal-hal seperti ini akan menambah ujub di atas ujub. Baik. Ar-rabi'u. Dan yang keempat, ini yang membuat seseorang menjadi ujub yang keempat. Al-ujubu bin nasabis syarif. Ujub dengan sebab nasab yang mulia. Ada nih Bapak Ibu? Ada. Ya. Ujub dengan sebab nasab yang mulia ini. Hatta yadhunnu ba'duhum annahu yanju bi syarafi nasabih wa najati abaihi wa annahu maghfurun lahu. Sehingga dikatakan di dalam kitab ini ada sebahagian dari mereka yang merasa ya, ujub dengan nasab yang mulia itu. Kemudian mereka menyangka mereka itu bisa selamat sebab mulianya keturunan mereka. Nah, ini tidak ada jaminan ini. Tidak akan selamat kita dengan sebab kemuliaan keturunan kita itu. Bahkan dikatakan jika kita memiliki keturunan tetes darah para nabi sekalipun, habaib, ya. Tidak ada jaminan keselamatan di situ, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kita keturunan orang-orang saleh, para ulama, itu juga tidak ada jaminan di situ, ya. Jangan kita menyangka dengan datuk nenek kita ini adalah para alim ulama, ya, orang-orang saleh-salehah, kemudian kita akan selamat tanpa kita beramal saleh. Oh, itu tidak mungkin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya. Nah, bangga dengan nasab yang mulia. Cara mengobatinya seperti apa? Nah, ayya'lama annahu mahma khalafa aba'ahu fi af'alihim wa akhlaqihim wa dhanna annahu mulhaqun bihim faqad jahila. Cara mengobatinya yaitu dengan meyakini, ayya'lama, bahwasanya dengan meyakini annahu, ya, ketika annahu mahma khalafa, ketika perilaku dirinya sendiri tidak sesuai, nah, ya, dengan budi pekerti atau perilaku leluhurnya, fi af'alihim wa akhlaqihim, baik di dalam perbuatan, amal kebaikan ataupun akhlak budi pekerti mereka, wa dhanna annahu mulhaqun bihim, dan dia menyangka ingin disamakan kedudukannya dengan mereka, faqad jahilah, maka sesungguhnya ya dia telah berbuat kejahilan, ya, kebodohan yang nyata itu. Justru dia telah merendahkan nasabnya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bayyana Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan anna syarafa bittaqwa, bahwasanya kemuliaan itu semata-mata hanya didapat dengan takwa. Keselamatan dunia akhirat hanya didapat dengan taqwa. Apa taqwa, Bapak Ibu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, itu takwa, ya. La bin nasab, bukan karena nasab. Allah menjelaskan bahwasanya kemuliaan, keselamatan dunia akhirat hanya dicapai dengan takwa. La bin nasab, bukan dengan nasab keturunan, ya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jelas ayat ini, sejelas-jelasnya Bapak Ibu. Sesungguhnya, ya, inna akramakum, yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujurat ayat yang ke-13. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha adhhaba ankum aibatal jahilin." Ai kibraha. Kullukum banu Adam wa Adamu min turab. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan orang-orang jahiliyah dari diri kalian, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan lagi, kalian semua keturunan daripada Nabi Adam. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi jangan sesekali ujub membanggakan diri kita. Bapak Ibu. Walamma nazzala qauluhu ta'ala, ya, walamma nazzala qauluhu ta'ala, tatkala firman Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan, yaitu yang berbunyi wa anzir ashirataka laqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Tatkala ayat ini turun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Asy-Syu'ara ayat ke-214, nadahum batna ba'da batn, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kerabat beliau satu persatu. Memanggil kerabat beliau, orang-orang terdekat dengan beliau satu persatu, ya, hingga beliau bersabda, ya Fatimah, wahai Fatimah bintu Muhammadin, anak perempuannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Safiyah, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, yaitu anak perempuan daripada Abdul Muttalib yang menjadi bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hammatu Rasulillah. Ya. I'mala, Rasulullah menasihatkan, i'mala, beramal solehlah. Ya, beramal salihahlah kalian berdua. Li anfusikuma, untuk bekal, ya, kalian berdua. Fa inni la uni ankuma minallahi syai'a. Karena sesungguhnya aku sendiri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga kita dengan nasab kita, hatta sehingga kita keturunan daripada tetes darah Rasulullah SAW sekalipun. Habaib, orang-orang soleh, orang-orang para ulama, ya. Nah, itu tak bisa kita banggakan ini, Bapak Ibu, ya. Jangan kita ujub dengan hal-hal seperti ini. Rasulullah saja, ya, ketika turun ayat itu, dia panggil, ya, kerabat-kerabatnya, dia panggil satu persatu, ya, wahai Fatimah, anak Muhammad, wahai Safiyah, anak daripada Abdul Muttalib yang menjadi bibi dari Rasulullah SAW sendiri. Ya, beramallah kalian untuk diri kalian sendiri, bekal, ya. Karena sungguh aku sama sekali tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah. Nah, itu. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu syafaat beliau kita harapkan, Bapak Ibu, ya. Syafaatnya kita harapkan, itu pasti itu. Baik. Fabayyana annahum idza malu ila dunya. Di sini Rasulullah menjelaskan, ya, sungguh, ya, ketika seseorang itu condong hatinya kepada dunia, ya, apabila seseorang itu telah, ya, mabuk dunia, gila dunia, ya, maka dikatakan nasab yang baik sekalipun tidak akan berfaedah, bermanfaat baginya. Apabila dia meninggalkan amal salih, ya, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasab yang baik sekalipun, tetes darah Nabi sekalipun, ya, tidak akan bisa selamat. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis, yang kelima, al-ujbu binasabil umara. Nah, itu. Al-ujbu binasabil umara, yaitu ujub dengan sebab nasab penguasa. Ini lain lagi nih, Bapak Ibu. Ya. Ujub dengan sebab nasab penguasa. Ya, barangkali anak raja, ya, anak presiden, anak menteri, itu nasab tuh, ya. Nasab umara, nasab penguasa. Wa awanihim, dan merasa ujub dengan bahwasanya kita ini nasab keturunan dari prajurit kerajaan. Seperti itu, ya. Wa hadza ghayatul jahli. Maka dikatakan ini adalah puncak kebodohan. Merasa jahil dengan hal-hal seperti merasa ujub dengan umara,
nasab umara. Ya. Nasab apa namanya? Turun-temurun daripada penguasa atau prajurit-prajurit penguasa. Wa hadza ghayatul jahli. Ini adalah puncak kebodohan. Di dalam kitab ini dikatakan wa ilajuhu, langsung saja kepada obatnya. Apa obatnya? Wa ilajuhu ayyatafakkar fi munkaratihim. Hendaklah dia berfikir tentang perlakuan demi perlakuan yang telah mereka perbuat kepada rakyat yang banyak. Nah, itu. Banyak kezaliman yang mereka lakukan itu. Penguasa tak bisa terlepas dari fitnah-fitnah seperti itu tuh Bapak Ibu. Pasti ada kezaliman-kezaliman yang dia lakukan sedikit banyaklah kepada rakyatnya. Ya, kepada sekalian manusia itu. Itu kita mesti pikirkan. Jangan kita bangga ayah kita raja, ayah kita presiden, ya, ayah kita menteri, ayah kita RT, ayah kita RW itu parah kali lah itu ya. Ya. Bangga pula kita tuh. Bapakku lurah, camat, untuk apa itu? Ya, pikirkan perlakuan-perlakuan yang dia lakukan terhadap rakyatnya. Banyak kezaliman di atas kezaliman yang mereka lakukan itu. Ya. Kemudian fayaskurullah, bersyukurlah kepada Allah. In asamahum min tabaatihim, kalau kita dilepaskan dari tuntutan-tuntutan itu. Padahal kita nasab mereka ya, seperti itu cara mengobatinya. Alhamdulillah bersyukur kita. Allah lepaskan dari tuntutan-tuntutan manusia itu. Tidak di dunia ini, di akhirat nanti. Ya, Bapak Ibu, kalau tak didengar suara mereka di dunia ini, di akhirat mereka menuntut nanti itu. Jangan bangga pula kita yang jadi pemimpin ini, penguasa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu, yang keenam, ya, yang keenam, as-sadisu, al-ujbu bi kathratil adad. Yang menyebabkan seseorang itu dapat menjadi ujub, yaitu apa? Bi kathratil adad, dengan banyaknya anak buah, pengikut, banyaknya jamaah. Ini hati-hati juga nih Ustaz, ya, Bapak Ibu. Dengan banyaknya jamaah, banyaknya pendengar, itu dapat membuat seseorang menjadi ujub. Ya Allah, untung tidak ada jamaah saya yang ikut, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi orang terkenal ini sebenarnya tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, banyak cobaannya, cobaan hati maksudnya. Belum lagi cobaan yang di luar-luar. Cobaan hati ini aja udah luar biasa. Susah membendung hati itu dari rasa bangga itu susah, Bapak Ibu. Siapa yang sanggup itu? Kemana-mana diikuti, ya. Mau makan sate, Pak ya, Bapak Ibu. Saya tidak ada yang ngikuti, makan bakso, bebas saja. Enak, bebas. Jadi orang terkenal, masyhur ini, Bapak Ibu, terkenal ini tidak mudah. Ujian hati, Bapak Ibu. Belum ujian-ujian yang lain lagi itu, ujian wanitanya, harta, kemuliaan dan yang lainnya. Banyak penawaran-penawaran itu dari setan iblis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini al-ujubu bi katsratil adad, dapat membuat seseorang menjadi ujub dengan banyaknya pengikut, banyaknya jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga hati saya, Bapak Ibu. Untung saya tidak ada yang ikut kemana-mana nih, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau yang terkenal ini udah susah nih, Bapak Ibu. Ya, membendung hati dari merasa bangga itu, diikuti kemana-mana, bayangkan Bapak Ibu, dikawal kemana-mana. Ya, mau makan susah, mau minum susah. Ya, gimana coba? Tidak merasa bangga hati itu? Kan sulit membendung rasa itu tuh, Bapak Ibu. Nanti obatnya ada nih, obatnya ada. Ya, tenang, obatnya ada. Baik. Kama qalal kufar, sebagaimana perkataan orang-orang kafir, ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Saba 35. Ya, surah Saba 35. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami adalah golongan yang lebih banyak harta dan anak keturunan. Perkataan orang kafir itu, ya. Saba ayat yang ke-35. Wa kama qalal mu'minuna yaumal hunain. Ya, wa kama qalal mu'minuna yauma hunain la naghlibul yauma min qillah. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh kaum mukminin pada saat perang Hunain, Bapak Ibu. Hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh musuh yang sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya kalah. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya ini. Macam mana nih, Bapak Ibu? Kita merasa bangga dengan banyaknya pengikut, banyak anak buah, banyak prajurit. Itu.
Banyak jamaah yang mendengarkan pengajian kita, ngikuti kita kemana-mana, dikawal. Macam mana cara mengobatinya? Wa ilajuhu, cara mengobatinya yaitu ma dzakarnahu fi kibri. Sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam bab pembahasan tentang kibir. Tentu pada pembahasan bab sebelumnya, bukan bab ini. Ya. Yaitu cara mengobatinya itu wa anna kullahum, ya, wa anna kullahum ajazatun la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Yaitu dengan merenungkan, berpikir bahwa mereka itu sangat lemah. Ya, mereka itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tak dapat mendatangkan bahaya, tak dapat pula mendatangkan manfaat pada diri mereka sendiri. Apalagi untuk kita nih. Ya, itu apa kita banggakan itu? Tsumma kaifa yu'jibu wahum? Sayufarikunahu idza mata wa dufina wahdahu dzalilan muhana. Lalu bagaimana kita bisa merasa ujub dengan mereka? Merasa bangga diri dengan banyaknya pengikut, anak buah, prajurit, jamaah dan seterusnya. Ya, padahal ya ia akan ditinggalkan kelak oleh mereka. Tadi saling meninggalkan nih Bapak Ibu di antara kita nih. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, tidak tentu ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Padahal kita akan ditinggalkan oleh mereka. Dalam keadaan apa? Ketika dikuburkan, dikafani, ya, bersendiri di dalam lahat itu dalam keadaan zalilam muhana, hina sehina-hinanya. Nah, itu. Lalu apa yang bisa mereka perlakukan untuk kita? Apa yang mereka bisa perbuat untuk kita, Bapak Ibu? Tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mereka membiarkan. Nah, membiarkan kita dalam keadaan busuk, ya. Membiarkan kita dalam keadaan dimakan cacing tanah, ya. Habis. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka membiarkan kita dimakan ular, kalajengking. Tidak sedikit pun mereka bisa melindungi kita. Untuk apa kita bangga dengan pengikut yang banyak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan wa yahrabuna minhu yaumal qiyamah, ya. Wa yahrabuna minhu yaumal qiyamah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kemudian dikatakan mereka akan lari nanti di hari kiamat. Dikubur aja kita dah dibiarkan. Di hari kiamat mereka akan lari meninggalkan kita karena urusan masing-masing, ya, urusan masing-masing. Masing-masing sibuk dengan dirinya masing-masing, mencari keselamatan, mencari perlindungan untuk dirinya masing-masing. Di hari kiamat ini Bapak Ibu, ya saking tidak pedulinya kita dengan orang lain, Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan jika seseorang ibu itu, ya, memiliki anak bayi yang kecil yang baru lahir, yang baru dia lahirkan, ya, masih merah-merahan, ya, rela dia jadikan untuk pijakannya Bapak Ibu, supaya dia sendiri selamat dari huru-hara dahsyatnya, ya, azab kiamat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Itu yang mesti kita hadirkan di dalam hati kita. Rasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, biar terobati itu. Kalau enggak ujub kita tuh, ya, dengan banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal, ya, banyaknya anak buah itu, ya. Nah, itu. As-sabi'u, yang ketujuh. As-sabi'u, yang ketujuh. Yang membuat seseorang itu menjadi ujub. Al-ujubu bil mal. Apa itu Bapak Ibu? Seseorang akan dapat ujub, ya, dengan sebab harta, mal. Nah, itu pasti itu Bapak Ibu, ya. Nah, sombong membanggakan diri, banyak harta. Ya wajar lah orang kaya. Ini udah miskin, sombong pula. Apa ini sombongan? Nah, marah Allah, itu lebih marah Allah. Kemarahan Allah itu lebih besar kepada orang miskin sombong. Orang kaya sombong Allah tidak marah kali, bukan tidak berdosa. Dosa, sombong itu dosa besar itu Pak, kibir itu. Ya, dosa besar masuk dalam kabair dia itu. Tapi kan wajar, ada yang disombongkannya, duitnya banyak, mobil mewah, rumah megah. Ya, itu wajar sombong. Lah miskin sombong pula, Allah lebih marah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-ujubu bil mal. Ujub, sombong dengan sebab harta, kekayaan. Kama akhbara ta'ala, sebagaimana telah dikhabarkan, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala an zakal kafir, tentang orang-orang kafir ini. Idz qala, tatkala ia berkata, ana aktaru minka malau wa a'azzu nafara al-kahfi, ya. Ayat yang ke-34. Hartaku lebih banyak daripada hartamu.
Jangan ngomong kayak gini, Bapak Ibu. Perkataan orang kafir nih dalam Quran diabadikan oleh Allah. Banyaklah duit aku pada duit kau lagi. Ya. Besar pula rumahku daripada rumah kau lagi. Mewah pula lagi kendaraanku daripada kendaraan. Itu perkataan orang-orang kafir itu seperti itu. Sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tuh, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat daripada pengikut-pengikutmu. Nah, itu. Wa ilajuhu, langsung saja kita masuk kepada cara mengobatinya. Bangga dengan harta ini, cara mengobatinya seperti apa? Ayyatafakkar, hendaklah dia merenungkan fi afatil mal, akan bahaya-bahaya yang terdapat di dalam harta itu. Itu caranya tuh Bapak Ibu. Ya Allah, luar biasa ulama-ulama murabbi kita nih Bapak Ibu. Ya, penyakit-penyakit hati ini memang khusus sudah spesifik obat-obatnya itu. Ya, luar biasa nih kalau kita telan nih Bapak Ibu, insya Allah sembuh. Ya, berapa kali mau ditelan? Merenungkan, ya, berpikir dengan hal-hal seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi caranya gimana? Mesti kita renungkan akan bahaya-bahaya yang terdapat di dalam harta itu Bapak Ibu. Hisapnya lagi, ya Allah. Wa kasratu huquqihi wa ila anna fil yahudi, dan banyak hak-hak di dalam harta itu yang mesti kita tunaikan. Bukan semuanya milik kita itu. Ada punya orang lain. Ada punya fakir miskin, orang-orang susah, kaum kerabat kita yang membutuhkan. Bukan hak kita semua mutlak itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Banyak pertanggungjawabannya itu. Ya. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ke-8. Langsung saja kita ke yang ke-8. Ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Al-ujbu birra'yi. Yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub. Dengan sebab apa? Ar-ra'yil khata'i. Ar-ra'yil khata'i. Yaitu merasa ujub, merasa bangga dengan pendapat yang salah. Nah, ini Bapak Ibu. Ada orang merasa ujub dengan pendapatnya yang salah. Merasa yakin dia mungkin ya, pede betul dia dengan pendapatnya itu. Sehingga dia merasa ujub dengan pendapatnya itu. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga nih ya, luar biasa nih yang ke-8 ini. Al-ujubu birra'yil khata'i. Ujub dengan pendapat yang salah. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Fatir ayat yang ke-8. Maka apakah orang-orang yang ditipu oleh setan itu kemudian dia menganggap baik segala pekerjaannya dan pendapat-pendapatnya itu. Dia meyakini pekerjaan itu baik. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka apakah orang-orang yang ditipu oleh setan itu menganggap baik segala pekerjaannya dan pendapatnya. Nah, itu orang kena tipu setan sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Bangga pula dia dengan pendapatnya yang salah itu. Kemudian dia meyakini yang salah itu baik. Nah, pendapatnya yang tak betul itu, yang menyimpang itu baik menurut dia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Macam-macam sifat manusia ini Allah ceritakan semua di dalam Al-Quran nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fatir ayat ke-8 itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Ini dalam surah Al-Kahfi nih Bapak Ibu ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 104 ini ya. Allah berfirman wahum yahsibuna ya. Wahum yahsibun. Boleh baca yahsabun, boleh dua itu. Wahum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan mereka itu di dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik sebaik-baik. Itu dia menyangka, ya, dia merasa berbuat baik. Nah, itu. Padahal mereka melakukan hal-hal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya baik, menganggap pendapatnya, usulannya itu terbaik. Nah, itu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga di dalam hal ini mengingatkan kita, waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan anna bidzalika halakat umamus salifah. Ya, idz iftarakat
farqan wa kullun mu'jibun bi ra'yihi wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Rasulullah telah memberikan kabar, ya, berita kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang Allah laknat, yang Allah hancurkan, ya, yaitu ketika mereka menjadi beberapa kelompok, terpecah menjadi beberapa kelompok. Ya. Kenapa? Karena masing-masing merasa ujub dengan pendapatnya masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah. Wa ilajuhu, dan cara mengobatinya. Nah, cara mengobati merasa ujub dengan pendapat yang salah. Ini cara mengobatinya, ayyattahima ra'yahu abadan fala yaghtarru bihi illa ayyashhada lahu syahidun qati'un min kitabin aw sunnatin aw dalilin aqliyyin sahihin jami'in li surutil adillah. Maka dikatakan cara mengobatinya yaitu adalah senantiasa merasa curiga dengan pendapat kita sendiri itu. Khawatir kita dengan pendapat kita sendiri itu. Jangan merasa pendapat kita, usulan kita, apa yang kita pandang itu ya sempurna. Jangan seperti itu. Kita mesti merasakan masih banyak kekurangan, masih banyak perlu tambahan-tambahan, usulan-usulan dari yang lain seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tertipu olehnya dengan pendapat kita itu tadi. Ya, kecuali betul-betul ada dalil yang pasti di dalam kitab ini dikatakan dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan hadis jelas, baru kita merasa yakin ini benar. Kenapa? Ya Quran mengatakan, hadis ini mengatakan, maka saya usulkan, merasa benar kita dengan usul. Bagus itu, karena kata kita ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah seperti itu. Kalau enggak, kalau cuma maksudnya begini, kalau cuma pendapat kita sendiri, jangan merasa sempurna. Itu aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Menurut saya, nah itu jangan merasa sempurna kalau menurut saya. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman. Kalau Nabi SAW, Rasulullah bersabda. Itu tidak apa, merasa yakin, merasa benar. Mesti seperti itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah perkara-perkara yang membahas tentang yang dapat membuat seseorang itu menjadi ujub. Dan cara mengobatinya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang dicela, yang mazmumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.